Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV-mu dimanapun berada dan adik-adik yang soleh-solehah, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV-mu dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita misalkan sedang pulang kampung atau sedang bepergian jauh, pasti pernah melihat ada orang yang sholatnya digabung. Ini sholat apa ini? Kok habis sholat berdiri lagi? Loh, kok cuma sependek ini? Atau seperti ini, sholat apa ini? Pasti kita pernah menyaksikan hal-hal seperti itu. Apakah ada dalam Islam sholat seperti itu? Ada. Apa namanya? Sholat jamak namanya. Maka dalam episode kali ini, kakak akan membahas tentang bagaimana sholat jamak, pengertian sholat jamak, supaya apa? Supaya kita faham. Jadi nanti ketika kita sedang perjalanan jauh, atau ketika kita sedang ada halangan apapun, kita bisa tetap melaksanakan sholat dengan kondisi dan dengan cara jamak. Nah, apa salah sholat jamak itu? Maka nanti di episode kali ini, kakak akan membahas 5 poin penting. Yang pertama itu pengertian sholat jamak. Kemudian yang berikutnya yaitu syarat atau sebab-sebab diperbolehkannya kita melakukan sholat jamak. Karena sholat jamak ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Tidak bisa dilakukan kita asal pengen jamak, kita jamak. Terus dilakukan asal-asalan. Harus ada syarat-syaratnya, harus ada sebab-sebabnya. Karena itu poin yang kedua yang akan kita bahas nanti adalah sebab-sebab diperbolehkannya sholat jamak. Adapun yang ketiga, kita akan membahas tentang pembagian atau macam-macam sholat jamak. Jamak itu apa saja? Nah, itu nanti akan kita bahas di poin yang ketiga. Kemudian di poin yang keempat, kita akan membahas tentang sholat-sholat apa saja yang boleh dijamak. Apakah semua sholat boleh dijamak? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apakah semua boleh dijamak? Nanti kita akan bahas di poin yang keempat. Adapun poin yang kelima, kita akan membahas tentang hikmahnya dari sholat jamak itu. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita akan memasuki di poin yang pertama, yaitu pengertian sholat jamak. Tadi kakak sudah sampaikan di awal bahwa seringkali kita menemukan orang yang menggabungkan sholatnya. Nah, itu dinamakan dengan sholat jamak. Maka dari situ, sholat jamak itu apa artinya? Kakak bahas dari asal katanya dulu ya. Kata jamak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Jadi jamak itu mengumpulkan atau menggabungkan. Karena itu sholat jamak artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua. Perhatikan ya. Mengumpulkan atau menggabungkan dua waktu sholat fardu menjadi satu waktu sholat. Jadi dua waktu fardu digabung menjadi satu. Terus hukumnya apa sholat jamak itu? Oh, ternyata hukum dari sholat jamak itu dibolehkan. Bagi siapa? Bagi muslim yang sedang berada dalam kondisi atau keadaan tertentu. Jadi tidak semua muslim dibolehkan melakukan sholat jamak. Tetapi hanya muslim-muslim yang sedang dalam kondisi tertentu saja yang diperbolehkan. Kakak ulang, kata jamak berasal dari bahasa Arab yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan, maka dari kata ini berarti sholat jamak definisinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua waktu sholat, waktu fardu sholat menjadi satu waktu sholat. Dan hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi sekali lagi, boleh ini hanya bagi muslim yang sedang berada dalam kondisi tertentu.
Apa saja kondisi-kondisi yang dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat jamak? Ini ada di poin berikutnya, yaitu sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak. Apa saja? Yang pertama, ketika kita bepergian jauh atau musafir. Ketika kita sedang pulang kampung, sedang mudik, atau sedang piknik, dan itu jauh dari rumah kita, dan memakan waktu lama, maka kita dibolehkan melakukan sholat jamak. Tapi kalau hanya pergi ke dekat-dekat saja, hanya pergi 10 kilo, 5 kilometer, tidak perlu kita sholat jamak. Sekali lagi, maka yang membolehkan sholat jamak adalah ketika kita sedang bepergian jauh atau kita dalam kondisi musafir. Bepergian jauh ya, kalau dekat-dekat sekali lagi tidak diperbolehkan. Lantas, apalagi yang dibolehkan untuk kita melakukan sholat jamak, yaitu ketika dalam kondisi hujan lebat. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyatakan, jika yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, tapi ternyata dia terhalang oleh hujan lebat, maka dia boleh menjamak sholatnya. Jika memang hujan lebat ini benar-benar lebat dan kita tidak bisa untuk melintasi hujan tersebut, maka kita boleh menjamaknya atau menggabungkan. Kemudian apalagi pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah ketika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini boleh kita menjamak sholat. Emang ada Kak keperluan yang tidak bisa ditinggalkan? Ada. Apa itu contohnya? Misal kita sedang menikah. Kita sedang menikah di waktu ketika itu kita sibuk-sibuknya menerima tamu, kita susah untuk sholat. Maka ini boleh untuk dijamak sholatnya. Terus kondisi apa lagi? Nah, kondisi-kondisi berikutnya akan kakak bahas di segmen berikutnya. Karena itu, jangan kemana-mana, tetap di acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillah, berjumpa kembali di acara WIB Waktu Indonesia Belajar, dan kita masih membahas tentang sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak. Tadi sudah kakak sampaikan, pengertian sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu fardu sholat menjadi satu waktu, dan hukumnya dibolehkan bagi orang-orang atau setiap muslim yang berada dalam kondisi atau keadaan tertentu. Di segmen awal tadi, kakak sudah sampaikan ada beberapa sebab dibolehkannya sholat jamak. Yang pertama, ini yang biasa dan sering terjadi pada kita, yaitu bepergian jauh atau musafir. Jadi kalau kita sedang bepergian jauh atau kita sedang musafir, maka rukhsah atau sarana untuk melakukan sholat, kita dibolehkan untuk sholat jamak. Kemudian yang berikutnya adalah ketika hujan lebat. Nah, ketika hujan lebat ini kita pun juga dibolehkan untuk menjamak sholat kita. Jika memang hujan ini sangat lebat dan kita tidak punya sarana untuk melintasi hujan ini. Misal kita tidak punya payung untuk masjid dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada keperluan yang mendesak dan sangat penting. Tadi di segmen awal kakak sudah sampaikan, misalkan kita sedang ada di prosesi nikah, atau kita sedang ada di ujian dan sebagainya. Ketika ini tidak bisa kita tinggalkan, maka syariat Islam membolehkan kita melakukan sholat dengan cara dijamak. Selanjutnya apalagi? Ada lagi sebab yang keempat, ketika kita boleh melakukan jamak dalam sholat, ketika kita dalam keadaan sakit. Kita dalam keadaan sakit yang payah, yang mana kita susah untuk wudu atau untuk bertayamum, kita dibolehkan untuk melakukan sholat secara jamak atau menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Tetapi dengan catatan, sekali lagi, sakitnya adalah sakit yang memang betul-betul memberatkan diri kita. Kemudian, apalagi sebab dibolehkannya sholat jamak? Yang berikutnya adalah ketika kita sedang dalam keadaan ketakutan atau tidak aman. Apa contohnya itu? Misal kita dalam keadaan perang, atau misal kita dalam keadaan bencana alam, atau misal kita ketakutan karena di luar ada binatang yang bisa mengancam nyawa kita,
dalam kondisi-kondisi seperti ini, maka Islam membolehkan kita melakukan sholat secara jamak atau menggabungkan. Nah, ketika kita sudah tahu apa-apa hal yang membolehkan kita sholat jamak, maka yang berikutnya harus kita tahu adalah macam-macam dari sholat jamak itu. Apa saja macam sholat jamak? Ada dua jenisnya, pemirsa TV-mu dan adik-adikku sekalian. Yang pertama adalah jamak takdim, dan yang kedua adalah jamak takhir. Kakak akan bahas secara ringkas, mudah-mudahan bisa difahami. Jamak takdim yang pertama adalah yaitu menjamak atau menggabungkan, mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Masih bingung? Kakak jelaskan. Misal, kita akan melaksanakan sholat duhur dan asar. Lantas, kita mau melakukannya di waktu duhur. Berarti ini namanya jamak takdim. Jamak takdim adalah sekali lagi menggabungkan dua waktu sholat dan pelaksanaannya di waktu awal, di waktu duhurnya. Itu jamak takdim atau di awal. Selain itu, ada pula yang namanya jamak takhir atau di waktu akhir. Apakah itu? Yaitu menjamak dua waktu sholat fardu dan itu dilakukan di waktu akhir. Misalkan adik-adik ingin melakukan sholat jamak duhur dan asar, tetapi dilakukannya di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Jadi perlu diingat ada dua macam jamak. Yang pertama jamak takdim, yaitu menggabungkan dua waktu sholat, dan waktu sholat itu dilakukan di waktu yang awal. Dan yang kedua yaitu jamak takhir, yaitu menggabungkan dua waktu sholat dan dilakukan di waktu yang akhir. Nah, itu macam dari sholat jamak. Yang menjadi pertanyaan kita, sholat apa saja yang boleh dijamak itu? Nah, kita sudah paham sebab-sebabnya, kita sudah paham macam-macam jamaknya, tapi kita masih belum paham sholat apa saja yang boleh dijamak. Nah, pada pembahasan berikutnya adalah kakak akan bahas sholat yang boleh dijamak. Apa saja itu? Yang pertama, sholat duhur. Setelah sholat duhur apalagi? Sholat asar. Ini dua sholat ini boleh dijamak, boleh digabungkan. Misalkan kita sedang bepergian, kita sedang berpariwisata, sedang pulang kampung. Ketika sudah waktu duhur, ternyata kita belum bisa berhenti. Dalam hati kita langsung berniat, ya Allah, saya berniatkan akan melaksanakan sholat duhur dan asar nanti di waktu asar. Apa ini namanya? Jamak apa ini? Ini namanya jamak takhir. Tetapi ketika pas waktu duhur kita bisa berhenti ketika pulang kampung, kemudian kita niat dalam hati, ya Allah, saya ingin mengerjakan sholat asar, saya gabung, saya jamak dengan sholat duhur dan akan saya lakukan di waktu duhur. Ini namanya sholat jamak takdim. Paham bedanya ya? Sekali lagi, kalau dikerjakan di waktu awal, di waktu yang pertama dia namanya sholat jamak takdim, kalau di waktu akhir dia namanya sholat jamak takhir. Nah, berikutnya pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, apalagi sholat yang boleh dijamak, yang berikutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib ini bisa dijamak, tetapi dijamaknya sholat maghrib bukan dengan asar. Tetapi sholat maghrib dijamaknya dengan sholat yang berikutnya, yaitu dengan sholat isya. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan sampai kemudian asar dijamak dengan maghrib, nggak bisa. Tetapi asar bisanya dijamak dengan duhur. Maghrib bisanya dijamak dengan isya, bukan dengan asar. Lantas subuh bagaimana? Subuh tidak bisa dijamak. Dan ini menunjukkan bahwa sholat subuh adalah sholat yang istimewa. Sholat yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa tadi sholat yang bisa dijamak? Ada 4, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, ketika kita sudah paham ini, nanti ketika kita sedang bepergian, sedang ada keperluan, kita sudah tidak boleh meninggalkan sholat. Karena apa? Ada solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat jamak. Mau tahu apa hikmah dari sholat jamak itu? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kakak di acara WIB
Waktu Indonesia Belajar. Berjumpa kembali di acara WIB Waktu Indonesia Belajar, masih bersama kakak di sini, dan alhamdulillah kita masih dikarunia kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan dan sebagainya, sehingga kita semua masih dapat mencari ilmu, kita masih dapat menyimak acara WIB ini, Waktu Indonesia Belajar ini dengan penuh sukacita. Baik, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, tadi kakak sudah sampaikan bagaimana tentang definisi sholat jamak. Bagaimana tentang hal-hal yang membolehkan sholat jamak. Kemudian hal-hal atau sholat-sholat apa saja yang boleh dijamak. Macam-macam jamaknya. Dan bagaimana waktu-waktu itu, waktu untuk sholat jamak itu sudah kakak jelaskan di segmen-segmen awal tadi. Kita sekarang masuk di segmen terakhir, yaitu kita akan bahas tentang hikmah dari sholat jamak itu. Pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menciptakan atau memberikan hukum-hukumnya kecuali semua itu untuk kebaikan bagi manusia. Allah tidak akan pernah memberatkan, membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Maka Allah tidak akan membebani kita ketika kita tidak mampu sholat dengan sempurna. Allah tidak akan membebani, pasti Allah akan memberikan solusinya. Dan salah satu solusi ketika kita sulit untuk melaksanakan sholat adalah dengan cara dijamak ini. Nah, ketika Allah memberikan syariat tentang jamak ini, pasti ada hikmah-hikmahnya yang bisa kita petik. Karena itu, di sini kakak akan sampaikan ada 3 hikmah dari sholat jamak itu yang harus kita fahami. Dan itu sebagai bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah kepada kita. Apa saja hikmah dari sholat jamak itu? Yang pertama, sholat jamak adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Coba perhatikan ini, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian. Ketika Allah tidak sayang kepada kita, ketika Allah tidak rahman dan rahim kepada kita, tentu ketika kita tidak bisa sholat, Allah akan membiarkan, tidak dikasih solusi. Tetapi ternyata Allah memberikan solusi kepada kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayangnya. Bukankah sholat itu adalah saat di mana kita mi'raj, saat di mana kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah, saat di mana kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Bukankah saat sholat itu adalah waktu ketika kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah? Allah tidak menghendaki waktu-waktu ini hilang. Allah tidak menghendaki kita tidak menghadapnya. Allah tidak ingin kita lupa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita. Jikalau kita sulit untuk melaksanakan sholat secara normal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya. Yaitu apa? Dengan sholat jamak tadi, yaitu digabungkan. Tadi sudah kakak sampaikan contohnya. Misal kita sedang pulang kampung, kita tidak bisa sholat duhur, Allah kasih solusinya yaitu dengan dijamak di waktu asar. Atau jika kita tidak bisa berhenti asar, Allah memberikan solusinya dikerjakan di waktu duhur. Seperti itu pula ketika kita berada dalam posisi di sholat maghrib dan isya. Bukankah ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita senantiasa nyambung, supaya kita senantiasa connect, supaya kita senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap sendi kehidupan kita. Adapun hikmah sholat jamak yang berikutnya, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, ini adalah bentuk fleksibilitas hukum atau syariah Islam. Jika selama ini ada yang mengatakan, wah hukum Islam, syariah Islam kaku. Syariah Islam, hukum Islam kolot kuno, tidak mengenal perkembangan zaman, termentahkan. Semuanya terpatahkan oleh adanya sholat jamak. Apa buktinya? Ternyata ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat secara normal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya dengan sholat jamak. Bukankah sangat fleksibel hukum Allah ini? Bukankah sangat ringan hukum Allah ini? Bukankah sangat mudah hukum Allah ini? Maka tadi kakak sampaikan, Allah tidak akan membebani hamba-hambanya melebihi batas kemampuannya. Dan itu terbukti dengan adanya sholat jamak ini.
Kemudian apalagi pemirsa TVmu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari salat jamaah ini yang terpenting. Hikmah dari salat jamaah itu adalah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ketika bangunan tidak ada tiangnya yang kokoh, maka bangunan itu akan rubuh. Maka ketika Islam ini tidak ditopang dengan salat yang sesungguhnya, maka rubuh pula Islam. Bukankah tujuan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Orang yang sholat itu harus bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu sama saja ketika dia menegakkan tiang dalam agamanya. Nah, ketika kedudukan sholat yang begitu penting ini dalam syariat Islam, maka tidaklah mungkin sholat ini bisa ditinggalkan. Ketika kita sulit untuk sholat secara normal, maka Allah memberikan solusinya dengan sholat jamaah. Supaya apa? Supaya tidak kita tinggalkan ibadah sholat itu. Dan ini menunjukkan sholat ternyata kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ketika di hari perhitungan nanti, di yaumul hisab, amal kita yang pertama dihitung adalah amal apa? Sholat. Jika sholatnya bagus, maka bagus pula seluruh amalnya. Tetapi jika sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Karena itu, ketika kita memahami betapa pentingnya kedudukan sholat ini, rasanya aneh ketika ada orang dalam kondisi tertentu, dia tidak mau sholat. Sedang mudik, aduh, sulit untuk sholat. Padahal Allah memberikan solusinya, yaitu dengan sholat jamaah. Tidak bisa wudhu, Allah memberikan solusinya dengan cara tayamum. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Pentingnya sholat ini dalam agama kita, yaitu agama Islam. Saking pentingnya sholat ini dalam agama Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bahwa sesungguhnya pembeda antara kita orang muslim dengan orang-orang kafir adalah satu. Apa itu? Sholat. Kalau Anda sholat, maka Anda mukmin. Tetapi ketika Anda tidak sholat, maka Anda kafir. Nah, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, setelah kita mengetahui hikmah dari sholat jamaah ini, kita akan merasakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat rahman dan rahim kepada kita. Ajaran kita ternyata ajaran yang sangat fleksibel dan universal. Karena itu, jangan pernah tinggalkan sholat, dan semoga yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.